Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Semoga termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita buka taklim kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiruna fala ahadun abarra fi qawlina minhu wa la na'ani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqta'ani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sadis, para hujjaj, Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada malam hari ini di Masjid Miftahul Jannah dalam kajian kita hadis-hadis tentang zikir dan doa. Mari kita membaca surah Fatihah untuk membuka ta'lim kita sebagai wasilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya serta inayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kita ingatkan para fatihahnya untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita telah meninggal dunia. Dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya di alam kubur mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wal hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada 2 pekan yang lalu kita bahas hadis ya,
tentang zikir pagi dan sore. Ya. Kini kita lanjutkan lagi zikir yang berikutnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanadnya dari Muaz bin Abdullah bin Khubayb. Bismillahirrahmanirrahim. An Muaz bin Abdullah bin Khubayb an abihi annahu qala kharajna fi lailati matarin wa zulmatin shadidatin natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana fadarnahu faqala as-sallaitum falam aqul syai'an faqala qul falam aqul syai'an thumma qala qul falam aqul syai'an thumma qala qul falam aqul thumma qala qul faqultu ya Rasulullah ma aqulu qala qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain hina tumsi wa hina tusbih thalatha maratin takfika min kulli syai'. Rawahu Abu Daud. Dari Muaz bin Abdullah bin Khubayb dari ayahnya, beliau berkata, suatu hari, suatu waktu ya, di suatu malam kami keluar pada saat hujan ya, lebat dan sangat gelap. Jadi hujan lebat dan sangat gelap. Fi lailati matarin, dalam malam hari yang terjadi turun hujan, wa zulmatin syadidatin, dan gelap yang sangat. Jadi pada malam hari itu hujan turun dan sangat gelap. Ya, kita bisa bayangkan di zaman Nabi belum ada listrik, ya. Belum ada lampu kecuali lampu-lampu minyak. Jadi bisa kebayang ya, mungkin yang masih di pelosok-pelosok yang belum ada listrik ya, seperti itu mungkin kira-kira. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana, agar sholat untuk kami. Jadi mereka ingin sholat berjamaah bersama Rasulullah. Nah, nyari Rasul mana nih, kita ingin sholat bareng. Ya. Fadraknahu, lalu kami mendapati beliau. Faqala, lalu dia berkata, asallaitum, apakah kalian sudah sholat? Falam aqul syai'an, perawinya mengatakan saya tidak menjawab apa-apa. Diam. Ya, karena memang belum sholat. Ya, karena belum sholat, mereka ingin sholat. Faqala qul, lalu dia berkata qul, katakan. Falam aqul syai'an, ya, aku tidak mengatakan apa-apa. Diam, masih diam. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan lagi qul, katakan. Falam aqul syai'an, aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Diam. Sampai ketiga kalinya qul. Faqultu, lalu ya sahabat ini baru menjawab, ya Rasulullah, ma'aku, ya apa yang saya katakan? Kan kalimat qul itu kan kata perintah, katakan sesuatu, ucapkan. Nah sahabat bingung mau ngomong apa macam gitu ya, apa yang saya ucapkan? Lalu mengatakan qul huwallahu ahad, maksudnya baca qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Baca nih 3 surah. Qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas, surah yang intinya tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, yaitu perintah perlindungan ya dari makhluk-makhluk Allah taala yang jahat. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, intinya minta perlindungan dari gangguan setan. Ya. Sama-sama gangguan, cuma bedanya kalau Al-Falaq itu gangguannya fisik umumnya, ya, atau dari makhluk. Nah kalau An-Nas gangguan hati, karena di Al-Falaq ya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan, berarti dari kejahatan makhluknya. Ya, wa min syarri ghasiqin idza
waqab, dari jahat keburukan malam jika sudah gelap gulita. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya. Dari kejahatan orang-orang penyihir ya yang meniupkan di simpul-simpul sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, kejahatan orang-orang yang dengki. Ya, pertama kejahatan semua makhluk secara umum, karena ada makhluk-makhluk yang jahat, mungkin manusia, mungkin binatang. Ya, kemudian ada juga kejahatan gelap. Kalau gelap itu cenderung ada kejahatan, kan orang berbuat jahat biasanya nyari suasana yang gelap, gitu. Kemudian kejahatan penyihir dan kejahatan orang-orang yang dengki. Nah, ini kejahatan-kejahatan yang sifatnya zahir. Nah, kalau di Anas kejahatan yang sifatnya batin, hati kita diganggu. Min syarril waswasil khannas, dari ya kejahatan waswas, rasa waswas. Nah, ada waswas di hati kita, khawatir, takut, gitu, ragu. Nah, itu waswas namanya. Waswas itu lawan daripada tenang. Jadi yang membuat hati kita nggak tenang itu namanya waswas. Dari mana datangnya? Dari setan. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas yaitu setan yang ya, mengintai di belakang kita. Dia menanti-nanti saat kita lengah. Ya. Dibisikkan ke hati kita, alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, jadi kalau Anas itu kejahatan yang sifatnya gangguan di ketenangan hati. Kalau di Al-Falaq ya, itu gangguan yang sifatnya zahir atau fisik. Ya, orang yang dengki kepada kita, hasad, ainun juga ya, orang yang menyihir, itu semua bisa terjadi. Nah, di sini kalau kita lihat konteksnya, ini kan malam, gelap. Makanya Nabi mengajarkan baca 3 surah ini. Ya, kalau Al-Ikhlas ya, itu sebagai penguat hati kita untuk bergantung pada Allah. Kan kita bergantung kepada Allah Samad. Ya. Setelah kita yakin kita bergantung hanya pada Allah, baru kita minta perlindungan. Minta perlindungan. Karena konteksnya itu kan muslimah, gelap, zulmatun syadidah, gelap yang sangat. Makanya Nabi ngajarin nih, baca nih 3 surah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hina tumsi, ketika kamu berada di sore hari. Wa hina tusbih, ketika kamu berada di pagi hari. Salata marrat, 3 kali. Makanya umumnya kita bacanya habis salat subuh sama habis salat maghrib. Baca qul huwallahu 3 kali, al-falaq 3 kali, ya. Anas 3 kali. Ya, apa fadilahnya? Takfika min kulli syai'. Allah akan melindungimu dari segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kita ingin perlindungan, bukan asuransi, bukan baca ayat ini. Ya. Bukan beli polis, bukan. Ya. Ya. Bukan beli polis ya, bukan beli asuransi. Baca ayat ini, insya Allah aman. Ya, dari segala gangguan, terutama kalau malam hari. Namun di kita sekarang karena udah banyak lampu, jadi hampir jarang tempat yang gelap. Ya, walaupun masih ada memang ya, tapi umumnya udah terang. Mungkin 40 tahun yang lalu masih banyak yang gelap gitu ya. Gitu. Atau 50 tahun yang lalu mungkin masih banyak yang gelap. Tahun 70-an mungkin masih banyak yang gelap, tahun 60-an mungkin masih banyak yang gelap. Nah, sekarang tahun 2020 ya, insya Allah listrik sudah merata seluruh Indonesia gitu. Ya, paling tinggal beberapa titik aja yang belum ada. Ya. Jadi ketiga surah ini memang secara makna isinya memang minta perlindungan. Ya, karena a'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Nah, tadi di Al-Falaq ya, berlindung dari kejahatan-kejahatan makhluk, bisa berupa sihir, kejahatan yang tersembunyi di balik malam, kejahatan orang yang dengki. Ya.
Kemudian kalau di anas kejahatan gangguan di hati. Nah di sini ya, ada sebuah makna yang sangat dalam. Di Al-Falaq Rabbunnya cuma sekali, di Anas Rabbunnya 3 kali. Bukan Rabbunnya, maksudnya min ya. Kan qul a'udzu birabbil falaq sekali. Tapi di Anas qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi kalau di Al-Falaq cuma Rabbun aja 1, kalau di Anas Rabbun, Malik, Ilah. Sampai 3. Ya. 3 sifat Allah sebutkan, Rabbun, Malik, Ilah. Tapi di Al-Falaq cuma Rabbun doang. Sementara objek kejahatannya malah lebih banyak. Ya. Syari ma khalaq, ghasikin idza waqab, nafasatin fil uqad, hasidin idza hasad. 4. Ya, sumber kejahatannya. Sementara di Anas sumber kejahatannya cuma 1. Was-was doang. Coba yakin. Sumber kejahatan 1, minta perlindungannya dari 3 kepada 3 sifat. Sementara dari 4 kejahatan minta perlindungannya cuma 1, Rabbun doang. Ya. Berarti gangguan hati itu lebih berbahaya daripada gangguan fisik. Sampai kita minta perlindungannya Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas tuh. Sampai 3 sifat Allah disebutkan. Ya. Untuk minta perlindungan dari 1 was-was. Kan cuma 1 kan? Min syarri waswas. Sementara di Al-Falaq 4. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, min syarri nafathatil uqad, min syarri hasidin idza hasad. 4. Sementara sifat Allah cuma 1, Rabbun doang. Berarti ini mengisyaratkan kejahatan yang menimpa hati lebih berbahaya daripada kejahatan yang menimpa fisik. Ya, kalau fisik cukup Rabbun yang melindungi, karena Rabbun artinya yang mengatur, yang memiliki, yang menciptakan, cukup Rabbun yang melindungi kita. Tapi kalau untuk hati, Rabbun, Malik, Ilah. Rabbun artinya pencipta, pengatur, ya kan? Nah kalau Malik penguasa, kan ada orang berkuasa tapi nggak menciptakan, ya kan? Tapi Allah menciptakan, memiliki, menguasai, mengatur. Ditambah lagi Ilah yang disembah. Berarti untuk minta perlindungan untuk hati kita itu wasilahnya ibadah. Karena kalimatnya ilah, ilahin nas, Tuhan yang disembah. Ilah itu yang disembah ya. Memang terjemahnya Tuhan semua sih ya. Tapi kalau nggak salah emang ada sembahan manusia, begitu kalimatnya. Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia. Nah kalimat sembahan manusia berarti mengisyaratkan ibadah. Berarti cara kita minta perlindungan untuk hati kita adalah ibadah. Ibadahnya apa? Selain sholat, zikir dan doa. Ya. Selain sholat, zikir dan doa itu perlindungan kita. Ya. Nah kalau kita mau aman ya, dari gangguan hati, ya itu sholat, zikir dan doa. Gitu. Ya. Itu untuk melindungi hati kita. Ya. Insya Allah orang sholat yang sholatnya bagus, zikirnya bagus, doanya bagus, insya Allah terlindungi. Makanya ulama mengumpulkan doa-doa dari Rasul dan dinamakan Hisnul Muslim, bentengnya orang Muslim, benteng orang Muslim. Ya. Jadi bentengnya kita apa? Zikir dan doa. Zikir dan itu benteng kita, itu imunisasi kita, itu vaksinasi kita itu. Zikir dan doa. Ya. Itu zikir apa namanya? Imunisasi kita, benteng kita itu. Ya. Perbanyak zikir, perbanyak doa, insya Allah selamat. Gitu. Kenapa? Karena yang menyakiti kita itu
bukan hanya makhluk yang berjasad. Makhluk yang nggak berjasad pun sakitin kita. Nah, itu yang istilahnya penyakit non medis, ya kan? Itu kan berarti kan jin, setan dan semacamnya yang memang mengganggu fisik kita yang diganggu. Bukan hanya hati, fisik kita diganggu. Medis, dokter nggak bisa mendeteksi penyakitnya, karena penyakit non medis kan begitu ya. Nah, berarti kan emang setan, jin dan teman-temannya bukan hanya ingin mengganggu hati manusia, tapi juga merusak fisik kita. Ya, makanya di antara wasilahnya kita zikir dan doa, di antaranya hadis ini. Kita baca Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain, ya, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Nah, ini di antara hadis-hadis tentang fadilah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Di hadis lain disebutkan juga sebelum tidur kita baca. Sebelum tidur kita baca juga ya. Surah ini untuk apa? Untuk perlindungan buat diri kita. Dan hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allaha fi duburi kulli salatin salasan wa talatin wa hamidallaha talatan wa talatin wa kabbarallaha talatan wa talatin fatilka tis'atun wa tis'un wa qala tamamal mi'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau berkata, man sabbaha Allah, barang siapa yang membaca subhanallah. Itu mana sabbaha, membaca subhanallah, itu sabah. Fi duburi, di setelah kulli salatin, setiap salat, setelah setiap salat. Maksud salat fardu. Berarti setelah setiap sholat fardu baca tasbih. Berapa banyak? Talatan wa talatin, 33 kali. Apalagi wa hamidallah, ya, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Berapa kali? Salasan wa salasin, 33 kali. Berarti subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Ada lagi? Ada wa kabbarallah, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Berapa banyak? Salasan wa salasin, 33 kali. Subhanallah 33 kali ya. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Fadil katis atun wa tis'un, itu semua jumlahnya 99. Wa qala, lalu mengucapkan fil tamamal mi'ah, ya, untuk melengkapi menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pelengkap sehingga genap menjadi 100. Nah, ini yang Nabi ajarkan. Jadi setelah setiap sholat ya, baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya? Ghufirat khotoyahu, Allah ampunin dosa-dosanya. Allah ampunin dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan. Ya, buih lautan yang begitu banyaknya. Sebanyak apapun dosa kita, nih habis sholat kita baca ini, Allah ampunin dosa kita. Ya, Allah ampunin. Jadi kalau kita habis sholat jangan langsung kabur, jangan langsung pergi. Baik zikirnya sendiri ataupun berjamaah silakan. Yang mau sendiri silakan, yang mau berjamaah juga boleh, gitu ya. Seperti itu. Ini di antara hadisnya nih, yaitu baca apa? Ya, tasbih 33, tahmid 33,
takbir 33, kemudian terakhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau kita baca, Allah ampunin dosa kita walaupun banyak seperti banyaknya buih di lautan. Ini kalau kita udah tahu hadisnya, enak kita bacanya nih, ngebayangin, ya Allah lagi ampunin dosa saya. Nah kan begitu. Kan Allah nggak mungkin bohong. Yang penting kita niatnya lillahi ta'ala. Boleh bohong, kita bayangin aja emang Allah yang janjiin kok. Masa Allah bohong? Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bisa ngamalin ya. Satu lagi, nanti terakhir kita kasih waktu untuk tanya jawab ya. An Mu'adz bin Jabal qala akhadha bi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la uhibbuka ya Mu'adz. Faqultu wa ana uhibbuka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tada' an taqula fi kulli salatin rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Nasa'i. Hadis riwayat Imam Nasa'i dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, akhadha bi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah mengambil tangan, pegang. Ya, jadi bahasa tubuh itu penting ya. Pegang tangan gini, pegang pundak, begitu. Iya. Ya, seperti hadis malaikat, hadis Jibril ya. Beliau menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi, kemudian telapak tangannya diletakkan di paha Nabi itu. Begitu, ya. Mencium tangan anak kecil, mengusap kepala anak yatim. Ya. Jadi sentuhan-sentuhan itu penting. Ya. Tentu sentuhan yang tepat ya. Jangan sembarangan sentuh gitu ya. Ada petunjuknya gitu ya, begitu. Ya, ini sentuhan-sentuhan itu penting. Begitu. Ya. Nah ini Mu'adz bin Jabal mengatakan akhadha bi yadi Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW mengambil tanganku, pegang. Fakultu, faqala, Allah mengatakan inni la uhibbuka ya Mu'adz. Sungguh aku mencintaimu ya Mu'adz. Orang kita mungkin nggak biasa ya, nggak biasa. Islam mengajarkan kalau kita menyampaikan ke orang lain, saya suka sama kamu, saya cinta sama kamu. Ya, itu memang mengajarkan. Jadi pernah seorang sahabat bilang ke Nabi, ya Rasulullah, saya anak uhibbu fulan. Kata Nabi, kasih tahu. Kasih tahu. Jadi seorang sahabat mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya anak uhibbu fulan, saya mencintai si fulan. Kata Nabi, a'limhu, kasih tahu dia. Akhbirhu, kasih tahu. Jadi kalau kita suka sama orang kita bilang, tapi kalau kita nggak suka jangan bilang, diam aja. Gue nggak demen sama lo, giliran nggak demen ngomong, giliran demen diem, terbalik. Giliran gue nggak demen sama lo, giliran nggak demen ngomong kan, giliran demen diem gitu, terbalik. Harusnya kalau kita suka, kita bilang, saya suka sama kamu. Ya, atau ditambahin sebut kenapa sukanya, boleh, saya suka sama kamu, kamu anak yang rajin, anak yang baik, gitu. Nah kita nggak budaya, ya, nggak budaya. Ana uhibbuka fillah, ana uhibbuka fillah ya, saya suka sama kamu, saya mencintai kamu di jalan Allah Ta'ala. Itu penting, ya. Jadi membiasakan kalimat-kalimat yang baik itu penting. Ya. Nah kalau di orang Arab itu biasa saling mendoakan, itu biasa. Saling memuji itu biasa, kalimat-kalimat seperti itu. Enak. Kalau di kita udah hampir nggak ada. Mungkin dulu masih ada. Ya balas pantun orang lain. Ya, yang pujian-pujian itu kan orang Melayu biasanya kan begitu ya. Ya. Orang kesini jarang gitu ya, gitu. Nah itu penting itu. Nah ini Nabi menyampaikan kepada sahabat Mu'adz, ana inni la uhibbuka ya Mu'adz, sungguh aku mencintaimu wahai Mu'adz. Mu'adz pun menjawab, faqultu wa ana uhibbuka ya Rasulullah, aku pun mencintaimu wahai Rasulullah. Perlu, karena cinta itu yang mendorong kita untuk berbuat baik kepada orang.
Kenapa kita perlu mencintai orang? Karena dengan cinta itu kita akan terdorong untuk berbuat baik kepada orang, menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Karena kalau kita nggak cinta sama dia, kita nggak terdorong berbuat baik. Bahkan kalau dalam hidup kita nggak ada yang kita cintai, mau berbuat baik kepada siapa? Ya kan? Makanya kita dalam hidup ini perlu ada yang kita cintai, sebanyak mungkin yang kita cintai, agar kita terdorong untuk berbuat baik kepada orang yang kita cintai. Kan sehari-hari kita lihat misalkan ada orang suka sama anak-anak, ya kan? Dia senang sama anak-anak diajak main, diajak cerita, dijajani, kan gitu. Dan seperti itu. Nah itu kan berarti kan cintanya yang mendorongnya. Ya, cintanya. Makanya perlu cinta itu perlu. Karena kalau kita nggak punya cinta, kita nggak terdorong berbuat baik. Ya, nggak terdorong berbuat. Perlu dalam diri kita, dalam hati kita ada rasa cinta kepada orang lain. Karena ini hubbun ya. Kalau hubbun tuh nggak mengandung syahwat, beda. Kalau yang mengandung syahwat bukan hubbun namanya, wuddun. Ya, kan disebutkan Allah kan mawaddatan warahmah. Nah, wuddun ini yang ada mengandung syahwatnya. Kalau hubbun nggak ada syahwat. Cuma bahasa saya cinta juga sih makanya, begitu. Ya, seperti itu kalau hubbun, nah itu nggak mengandung syahwat. Yang mengandung syahwat namanya wuddun, wadda ya waddu, wudd atau waddah, begitu. Ya. Nah kalau hubbun itu keinginan baik untuk orang lain, itu berarti hubbun namanya. Ya seperti itu. Nah kemudian setelah Rasul mengatakan aku mencintaimu wahai Muaz, lalu Muaz menjawab, lalu Rasul mengatakan, ini wasiat Rasul kepada Muaz. Ya. La tada' an taqula fi kulli salatin. Jangan kamu tinggalkan untuk membaca dalam setiap salatmu. Dalam hadis lain disebutkan di akhir salat. Di akhir salat ya, di akhir salat. Maka nanti tafsir tawilannya ada mengatakan di akhir salat itu setelah tahiyat, ada mengatakan setelah salat selesai kan begitu. Ya. Apa bacanya? Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi a'inni atau Allahumma a'inni, Rabbi a'inni, wahai Tuhanku bantulah aku ala dzikrika untuk mengingatmu, wa syukrika dan bersyukur padamu, wa husni ibadatik ya, dan baik dalam ibadah kepadamu. Jadi kita minta tolong kepada Allah, karena kalau Allah nggak tolong kita nggak sanggup untuk berzikir, bersyukur dan beribadah. Jadi kita minta, padahal kita baru selesai sholat, kita minta bantuan agar kita bisa mengingat Allah, bisa bersyukur, berterima kasih, bisa beribadah dengan sebaik mungkin. Allahumma a'inni ala dzikrika atau Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kita baca di akhir sholat atau setelah sholat. Ya, karena dalam riwayat lain disebutkan setelah sholat, di akhir sholat. Ya, duburi kulli sholatin. Ya, dubur itu kan belakang. Ya, di akhir sholat. Ya, berarti kalau di akhir sholat itu ya setelah tahiyat atau setelah salam selesai sholat, di antara zikirnya Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar kita selalu ingat Allah, bukan ingat pas sholat doang. Setelah sholat juga tetap ingat. Ya kan di Al-Quran pun fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Tetap ingat Allah walaupun sudah selesai sholat. Memang selesai sholat kita kembali ke dunia kita, ke kerjaan kita, tapi kita tetap ingat Allah Ta'ala. Ya makanya supaya kita nggak lupa, kita minta tolong nih. Ya kan kalau bahasa kita nih, teringetin lagi ya, nah kan gitu. Sekarang sih lagi ketemu nih, nanti kan kalau pisah mungkin lupa tuh teringetinnya. Nah begitu juga, jadi ketika kita selesai sholat, kita minta kepada Allah agar kita diingetin lagi. Jadi diingetin gitu. Sehingga setiap saat kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah 3 hadis ya yang kita pelajari pada malam hari ini. Boleh nggak apa-apa. Iya. Ya, boleh dibaca bersama-sama ya
kan boleh dibaca sendiri silakan ya. Di mau dzikir sendiri silakan, mau dzikir berjamaah juga silakan gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau berjamaah yang kehafal tinggal ikutin imamnya, ya kan, yang sudah hafal silakan baca sendiri, nggak apa-apa. Silakan ya. Banyak hadis-hadis tentang zikir setelah sholat ya. Dan memang tidak ada tuntunan tertentu urutannya, sehingga ulama menyusun sendiri dengan ijtihadnya. Jadi kita boleh baca yang begini, boleh baca yang begini, silakan. Selama itu semua ada tuntutannya dari Nabi atau dari para ulama, nah itu kita ikuti. Ya, saya punya PR ya. Minggu kemarin lupa pertanyaannya apa yang mau dijawab. Ada yang pada ingat? Bisa sih dilihat di Facebook rekamannya. Ada ingat ya? Tanyanya apa yang PR kemarin itu? Kalau enggak kita lihat rekamannya aja. Hah? Iya. Kita coba lihat aja rekamannya. Hah? Enggak apa-apa, kita bantu lihat. Ini kok. Hah? Iya, kita bantu liatin sini. Kecil suaranya ya. Kecil. Kalau seandainya ada kerugian materi, seperti misalkan biasanya bisnisnya bagus, ya kan. Kemudian karena di apa tuh bisa lihat keluarganya, bisa lihat kalau istri udah meninggal, terus itu masih muda, terus karena ada apa ya, keyakinan bisa istri bisa melihat kita nggak bisa melihat istri itu loh. Iya. Itu apa? Itu ada hubungannya. Iya. Jadi pernah saya baca sebuah hadis, memang orang yang sudah meninggal dunia itu menyaksikan kita yang masih hidup. Ya. Cuma saya lupa teks hadisnya ya. Jadi menyaksikan memang. Ya. Jadi kalau kita baik dia senang, kalau kita buruk dia sedih. Cuma dia nggak bisa ngapa-ngapain, menyaksikan. Karena kan roh manusia itu masih ada. Ya. Ada waktunya nanti dia turun ke bumi, menyaksikan orang-orang yang dicintai ya, yang masih hidup. Terkadang bisa ketemu juga saat kita tidur. Karena kalau kita tidur kan roh kita lepas. Ya kan? Nanti roh kita dengan roh dia ketemu. Nah, yang agak saya bingung kalau bertemunya dalam keadaan sadar. Nah, itu baru saya agak bingung. Terus terang. Karena saya belum pernah ketemu hadis. Ya, dalam keadaan sadar itu saya bingung terus terang. Ya, tapi kalau dalam keadaan tidur, saya pernah baca hadisnya dan sangat masuk akal kalau dalam keadaan tidur ya. Kalau dalam keadaan sadar saya bingung terus. Ya, misalkan tiba-tiba di depannya ada siapa ya. Ya mungkin aja sih ya, cuma ya artinya berarti kan mau nggak mau pasti menjelma kan. Karena kan kita nggak mungkin melihat makhluk yang nggak terlihat. Kan mata kita kan terbatas. Ya kan, berarti kalau terlihat berarti kan menjelma jadi makhluk lain. Gitu kan. Atau mungkin sekelebat itu pun mungkin bukan melihat, hanya alam pikiran kita aja. Cuma alam pikiran ya, kan alam pikiran mungkin. Berarti dalam keadaan sadar tapi pikiran kita ngelihat yang lain kan gitu. Misalkan di depan kita tembok tapi pikiran kita ngelihatnya gunung. Kan mungkin yang terlihat gunung, itu kan mungkin. Nah, itu mungkin juga seperti itu ya. Berarti kan bukan jasad, bukan berfisik. Cuma karena pikiran kita yang lagi menerawang kemana, sehingga di depan kita tembok, tapi pikiran kita di depan kita gunung. Nah, itu kan mungkin seperti itu. Ya, gitu. Tapi kalau dalam keadaan tidur memang benar. Dan saya pernah ngalamin 2 kali. Ya, ngarepin lagi belum datang lagi. Ya, saya pernah ngalamin 2 kali ketemu dengan almarhum orang tua saya. Ya, yang terakhir itu orang tua itu datang. Ya, ketika saya tidur dia datang, ya, dia menunjukkan kegembiraannya, yaitu setelah saya lulus. Jadi siangnya saya ujian, ya, tesis S2, selesai jam 5 sore, gitu kan. Alhamdulillah kan langsung dikasih nilai itu sama panitianya, sama tim bukunya langsung dikasih nilai. Ya, alhamdulillah dapat mumtaz, kan gitu kan. Nah malamnya
saya tidur, orang tua datang, subhanallah. Datang orang tua itu, saya pelukan sama orang tua, ya kan? Kelihatan senyum, senang dia kan, emang impiannya, harapannya kan, cita-citanya walaupun terlambat gitu ya, terlambat karena orang tua udah keburu meninggal gitu ya. Tapi alhamdulillah tercapai juga impiannya. Datangin saya, padahal kan saya di Mesir ya, bukan Indonesia. Sampai kan alamnya roh udah beda ya, beda alamnya ini, makanya ya, jasadnya kan kuburannya di Jakarta, saya kan di Mesir, kan jauh banget tapi ketemu. Nah kan alamnya udah beda. Apa namanya, arwah istri itu sedih banget ya melihat suaminya ya meninggal muda, sayang banget sama suami. Dia meninggal, gak lama suami nikah lagi. Nggak apa-apa itu, boleh. Enggak. Justru bisa jadi istrinya senang kalau suami nikah lagi, karena berarti ada yang gantikan tugasnya, ya kan? Bisa jadi dia senang kan? Ketika dia masih hidup, kan dia ngurusin tuh, ya kan? Karena dia pergi meninggalkan suaminya, dia senang ada yang gantiin. Ada yang ngurusin, malah senang, malah senang kan? Bukannya malah senang, begitu. Ya kan, bisa jadi malah senang kan, karena suaminya ada ngurusin gitu ya, begitu ya. Dan insya Allah kalau orang mukmin rohnya itu tenang ya, tak tenang, nggak akan, kalau memang ada roh yang nggak tenang, ada ya kan, gitu, yang nggak tenang ya karena memang akhir hayatnya atau hidupnya nggak bagus ya, setelah mati pun nggak bagus begitu. Tapi kalau orang mukmin insya Allah hidupnya bagus, setelah meninggal pun bagus, tenang ya. Nanti rohnya ya dibawa ke langit, ya kan dibawa ke langit, dibukakan pintu langit. Ada yang nggak dibukakan pintu langit, ya udah, yang bahasa kita bilangkan tayangan gitu ya, gitu. Karena emang rohnya nggak tenang, tersiksa rohnya, begitu. Ya seperti itu. Nah kalau orang mukmin rohnya tenang, udah istirahat. Ya, sama kayak kita tidur pulas tenang kan gitu. Kalau banyak pikiran kan nggak bisa tidur, ya kan? Atau lagi sakit nggak bisa tidur kan gitu ya. Tapi kalau kita alhamdulillah, ya kan, rezeki cukup, badan sehat gitu ya, anak-anak baik-baik semua. Nah tidur kita tenang, pulas yang begitu, ya begitu. Jadi benar adanya, ya jadi dan mungkin sangat mungkin terjadi. Roh orang yang meninggal bertemu dengan roh orang yang masih hidup, ya kan? Atau menyaksikan, itu semua mungkin terjadi. Ditambah lagi ya, jadi kalau kita ziarah kubur, ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya ahla daril mu'minin, itu Allah turunkan tuh roh orang yang tadi sudah meninggal untuk menjawab salam. Gitu. Jadi Allah kembalikan rohnya untuk menjawab salam. Nggak usah pakai bingung ya, ini alamnya udah roh, kok cepet banget, nggak usah bingung dah. Ini alamnya udah beda ya. Jangan sampai dengan alam dunia, alam beda beda ya. Alam beda wajar dong kalau hukumnya beda gitu ya. Mau orangnya dari mana kek, sekejap itu udah kuasa Allah Ta'ala ya. Karena alamnya sudah beda. Kalau alam kita kan alam dunia ya. Nah alam rahim aja beda dengan alam dunia. Alam rahim kan buktinya janin dalam perut ibunya nggak berenang ya kan, mulutnya ngap-ngap, nggak masuk air tuh kan gitu ya kan, makanya nggak lewat mulut tumbuh gede kan gitu. Nah itu kan kata Allah Ta'ala. Arti ada alamnya, ini alam rahim, alam dunia, nanti alam kubur kan lain lagi ya. Kalau beda alam ya beda hukum wajar ya, nggak bisa kita kiaskan, nggak bisa kita bandingkan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang imannya ada terus ya sampai akhir hayat kita, sehingga hidup kita tenang, meninggalnya juga tenang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.